Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Nofli, dari jurusan Pendidikan Geografi dengan nomor NIM 210450161. Baiklah, di video kali ini dan video ketiga ini saya akan membahas materi tentang genesis tanah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofrion MP. Baiklah, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu apa sih itu genesis tanah? Genesis tanah adalah berarti asal dari tanah atau dari mana tanah itu berasal. Genesis tanah itu juga disebut dengan asal tanah. Proses pembentukan tanah juga disebut dengan pedogenesis. Apa itu pedogenesis? Pedogenesis merupakan proses unik pembentukan tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan atau disebut horizon. Horizon menceritakan mengenai asal tanah dari proses pelapukan fisika, kimia, biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut. Faktor-faktor pembentukan tanah. Dalam faktor pembentukan tanah ini ada beberapa elemen-elemen penting di dalamnya, yaitu yang pertama batuan induk. Batuan induk merupakan material penyusun tanah, dapat berasal dari pelapukan batuan induknya atau material yang berasal dari hasil transportasi tempat lain, seperti koluvium dan aluvium. Endapan yang sudah ada dapat tercampur dengan berbagai cara, yaitu tercampur dengan tanah yang lebih tua, bahan organik termasuk gambut atau humus, dan material antropogenik seperti tanah uruk atau limbah tambang. Yang kedua yaitu iklim. Pembentukan tanah sangat tergantung pada cuaca iklim dan sebagainya. Diketahui bahwa tanah yang berasal dari iklim yang berada akan tercermin dari sifat-sifat tanahnya. Angin menggerakkan pasir dan partikel-partikel lainnya, khususnya di daerah yang beriklim menggerakkan, di mana daerah ini biasanya tutupan lahannya atau tanamannya jarang dijumpai. Yang ketiga yaitu organisme atau biological factor. Tumbuh-tumbuhan, batang jamur, bakteri, dan manusia merupakan faktor berpengaruh pada pembentukan tanah. Binatang dan mikroorganisme bercampur di dalam tanah, membentuk lubang-lubang dan pori-pori yang memungkinkan tanah menjadi lembab dan gas atau udara dapat masuk ke dalam tanah hingga lapisan yang terdalam. Dengan cara yang sama, akar tanaman membuka saluran-saluran di dalam tanah, terutama tanaman yang cara yang sama. Akar lapisan yang berada beda untuk membawa makanan ke dalam lapisan tanah yang paling dalam. Yang keempat yaitu topografi. Topografi atau relief permukaan bumi yang menjadi pengontrol dalam proses pembentukan tanah. Pada topografi yang curam, rombakan batuan yang terdapat di puncak-puncak bukit dapat dipindahkan ke kaki bukit melalui lereng akibat gaya gravitasi. Demikian pula dengan lapisan-lapisan tanah yang terdapat di puncak bukit dapat tererosi dan tertransport ke bagian kaki bukit atau terbawa air permukaan yang kemudian akhirnya masuk ke dalam saluran sungai, tersangkut oleh air, dan pada akhirnya diendapkan di suatu tempat. Baiklah, selanjutnya yaitu waktu.
Waktu juga menjadi salah satu faktor pada proses pembentukan tanah, serta dalam terjadinya interaksi antara faktor-faktor pada pengembangan tanah. Seiring dengan berjalannya waktu, pembentukan tanah merupakan fungsi dari waktu serta bagaimana faktor-faktor berinteraksi satu dengan lainnya. Pada dasarnya, tanah selalu berubah. Sebagai contohnya itu material yang diendapkan oleh banjir tidak serta-merta memperlihatkan perkembangan tanah. Hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu yang cukup untuk terjadinya proses pembentukan tanah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.